Hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah pada Sayyidul Ayyam, yang hari Jumat 23 pada bulan Juli 2021. Tepat pada hari Selasa kemarin, seluruh umat muslim di belahan bumi di seluruh dunia mengumandangkan takbir sebagai bentuk rasa kemenangan setelah hari raya Idul Fitri. Tapi sadarkah kita bahwa ada saudara-saudara kita di negara lain yang hari ini sedang berduka? Bahkan mereka tidak bisa dengan tenang melaksanakan sholat di halaman-halaman masjidnya, halaman-halaman musolahnya, lapangan-lapangan yang mereka punya, karena mereka bukan lagi berhadapan dengan zolimnya teman, bukan berhadapan lagi dengan kata-kata yang kasar, tapi mereka berhadapan dengan senjata tajam, alat-alat pengelum yang luar biasa, rudal, roket, dan seluruh berbagai macam alat peledak lainnya. Itulah yang menimpa mereka. Tapi dengan mata yang hilang satu, dengan telinga yang terbakar satu, dengan tangan yang utuh sebelah, dengan kaki yang bahkan dua-duanya hilang terkena bom, mereka sanggup dengan seluruh hatinya melangkahkan kaki untuk tetap beribadah di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, ini manfaat besar bagi kita yang hari ini masih diberikan nikmat lengkap, tapi masih enggan untuk melaksanakan sholat di masjid, meramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita semua hidayah, keluarga kita hidayah, keluarga kita, sanak saudara, kerabat, masyarakat seluruh desa yang baru, sama-sama kita bisa meramaikan masjid yang ada di desa kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita berangkat dari ayat yang tadi bacakan di awal tadi, yakni yang pertama adalah ayat takwa, bermaksud untuk mengingatkan kembali kepada semuanya agar bersama kita meningkatkan selalu iman dan takwa. Dengan gimana caranya? Yang pertama, menjalankan semua amal ibadah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua menjauhi segala apa yang dilarang. Berlanjut kepada ayat yang kedua, surah As-Saffat ayat 102. Hadirin, ini menceritakan tentang sejarah terjadinya Idul Adha ataupun Idul Kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika itu Nabiullah, kekasihnya Allah, jauh sebelum datang Nabi Muhammad SAW, dialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi panutan umat muslim dahulu sebelum turunnya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu sebagai penjelas atas apa yang telah terjadi tentang sejarah Islam di masa yang terdahulu. Hadirin, ada seorang ayah yang tangguh luar biasa, namanya Ibrahim. Gelarnya seorang nabi, bukan nabi yang biasa, tapi mukjizatnya tangan terbakar api. Kala itu ayahnya adalah seorang Yahudi penyembah berhala, yang waktu itu Nabi Ibrahim hampir dibakar oleh seluruh umat Yahudi yang menyembah berhala, karena dia mengatakan bahwa yang memecahkan patung berhala ayahnya adalah berhala yang paling besar. Maka umat Yahudi waktu itu tidak setuju dan bersepakat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga berkumpul semuanya di lapangan, hewan bersaksi, tumbuhan bersaksi, dan dikerumuni oleh seluruh orang Yahudi. Tapi pada Allah berfirman kepada api yang berdua, wahai api, bertemanlah dengan Ibrahim. Sehingga begitu marahnya api yang menyala-nyala membakar Nabi Ibrahim, dengan leluasa Nabi Ibrahim keluar dari kumparan api tersebut dan tidak terluka sedikit. Itulah Ibrahim yang terjaga lisannya, yang terjaga perbuatannya, yang terjaga pikirannya, yang selalu dalam keadaan suci, mensucikan dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu
memiliki anak, seorang putra kesayangan, putra yang mulia, namun dinantikan begitu lama, 80 tahun 80 tahun tidak punya anak. 80 tahun Nabi Ibrahim beserta istri berdoa ingin dikaruniai seorang anak, dan akhirnya Allah mengabulkan doanya selama 80 tahun kurang lebih itu dengan seorang anak yang mulia bernama Ismail. Tentu saja Ismail alaihissalam juga keturunan seorang nabi yang memiliki darah dari seorang nabi, terjaga lisannya, terjaga hatinya, terjaga pikirannya, terjaga perbuatannya. Disambungkan oleh ayat yang kedua, penggalan ayat yang kedua, Anni atbaruka fanzur madza tara. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya dia menyembelih anaknya. Maka dia sampaikan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dan di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Anni atbaruka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Dan seorang anak ini bukanlah seorang anak yang biasa. Dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jika itu perintah dari Tuhanmu, maka lakukan. Dan disambung dari penggalan ayat yang terakhir, satajiduni insyaallah minal aminin wa minas sabirin. Sesungguhnya ayahku, kalau kamu lakukan itu, percayalah, aku ini akan tergolong kepada orang-orang yang sabar. Pesan dari ayat ini, ayat anda hadirin sidang Jumat rahimahumullah, adalah betapa taatnya seorang ayah dan betapa patuhnya seorang anak. Pada saat peristiwa itu, iblis tentunya datang untuk menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Siti Hajar, dan menggoda Ismail alaihissalam untuk tidak melakukan sebuah perintah Allah yang tersebut. Namun karena ketaatan mereka, sampai hari ini proses itu malah diabadikan di dalam Quran dan menjadi sebuah sejarah yang sangat luar biasa, sebuah fenomena agama, fenomena religi yang sangat luar biasa yang kita peringati setiap tahunnya. Pada kali yang pertama, iblis datang mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu tahu apa yang dilakukan, apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu sadar? Nabi Ibrahim dengan lantang menjawab, ya sadar. Saya disuruh Allah, diperintahkan menyembelih anak saya. Langsung Nabi Ibrahim melemparkan batu kepada iblis tersebut, dan itulah sebagai simbolis ibadah pelemparan jumroh dalam pelaksanaan ibadahnya. Yang kedua, tidak puas dengan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, setan iblis tersebut menggoda istrinya. Kamu tahu anak kamu dibawa kemana? Tidak tahu. Ada kamu mau dibawa ke tempat penyembelihan. Siapa yang menyembelih? Ayahnya yang menyembelih. Kenapa begitu? Ibrahim bilang dia disuruh perintah Tuhannya untuk menyembelih anaknya. Lantas istrinya Ibrahim alaihissalam menjawab kepada iblis tersebut, jangankan kepala anakku, kepalamu berrela dipenggal hanya menuruti perintah Tuhan. Tidak puas dengan rayuan godaan yang kedua, iblis laknatullah kembali menggoda kepada godaan yang ketiga, yaitu kepada anaknya Ismail alaihissalam. Tidak panjang lebar, begitu pertanyaan yang pertama, hai Ismail, apakah kamu tahu apa kami berkata? Ya, aku tahu. Langsung dilempar dan kena mata kanannya. Pelemparan batu kepada setan, kepada iblis tersebut diabadikan dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu pelemparan 3 jumroh yang sebagai lambang permusuhan kita yang selalu kekal abadi selamanya kepada setan. Jumrohul Ula, Jumrohul Wusta, dan Jumrohul Aqabah. Hari ini ayah anda dan hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah, kita memiliki pesan penting dari satu ayat Quran tersebut. Yang pertama, ini adalah teguran keras bagi kita seorang ayah yang mana dititipi amanah seorang anak yang bukan hanya harus
difasilitasi jasmaninya, tapi juga difasilitasi rohaninya. Karena ketika mereka telah berada di yaumil mahsyar dan qadarullah merasakan pahitnya api neraka, maka mereka berhak menarik kita, karena kita orang tua yang tidak mau bertanggung jawab untuk mengajari seorang anak. Pesan yang kedua, sebagai seorang anak, janganlah menjadi anak yang durhaka. Taati apa yang diperintahkan orang tua selama dia masih sejalan dengan perintah agama. Jangan kecewakan beliau, jangan kecewakan hati mereka berdua. Mereka adalah malaikat yang tak bersayap, nyata dapat kita lihat pada kehidupan kita di rumah kita. Pada anak muda-mudi, remaja, remaji, tinggalkan maksiat, judi, memabukkan, berzina. Karena kamu tahu semuanya, satu kali kulit laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, hukuman yang paling ringan adalah orang tuanya dibangkitkan dari alam kubur, telapak tangannya dibuka dan digenggamkan oleh malaikat zamaniyah. Batu yang sudah ribuan tahun dipanaskan di dalam neraka diletakkan di genggaman tangan orang tuanya, dan siksaan yang paling ringan menurut hadis Rasulullah SAW adalah ketika digenggam tangan orang tuanya pecah ubun-ubun dan keluar dan memancur dari kepala kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah ayat 102 dari surah As-Saffat ini mudah-mudahan bisa memberi teguran besar bagi hati kita, bagi kehidupan kita, untuk selalu berusaha lebih baik dengannya dalam menjalankan kehidupan yang sifatnya sementara. Insyaallah kita akan sambung di khutbah yang kedua untuk selalu mendoakan teman-teman kita, saudara kita yang ada di Palestina, dan mendoakan sahabat-sahabat kita yang hari ini mungkin terkena wabah dari virus yang sedang melanda dunia, bukan hanya Indonesia, yaitu virus corona. Nanti insyaallah kita juga melaksanakan doa turun nazilah pada